dimensi. Oke, Deko, selamat datang Deko. Dimensi akan saya bahas hari ini, termasuk apa itu extended line untuk membantu membuat gambar tampak depan, tampak samping, dan lain-lain. Itu nanti saya bahas sekarang. Terus yang perlu kalian ketahui juga, kalian dulu sudah di kelas 10 sudah diajarkan yang namanya proyeksi. Baik proyeksi Eropa, proyeksi Amerika. Lah, itu nanti wajib digunakan. Akalnya nanti main akalnya lewat situ nanti. Oke, selamat datang absen 5. Oke. Kalau agak lama sih nggak masalah anak-anak ya nanti. Karena ini settingnya agak ribet dikit. Mungkin ada yang tanya. Kalian kalau bisa sambil praktek sekarang sambil dibuka laptopnya, biar nggak awang-awang. Memang tetap saya rekam ini. Ya, tetap saya rekam. Oke. Kalian lihat di sini. Di sini ada gambar sebuah gambar Nena yang intinya dasarnya di sini yang perlu ditambahkan. Mungkin kemarin Pak ada yang caranya gambar apa itu yang namanya perabot, kursi dan lain-lain. Itu perabot, kursi dan lain-lain itu hanyalah tambahan. Ditambahi biar cantik nggak apa-apa, nggak ditambahi juga nggak apa-apa. Yang penting di situ adalah di tiap ruangan ada yang namanya keterangannya. Oke, dilihat di sini. Ini saya zoom. Nah, saya contohkan di sini. Oke, ini ruang tidur. Di ruang tidur ada yang gambarnya di sini dikasih kasur. Nggak apa-apa kalau dikasih tempat tidur. Kalau nggak dikasih juga nggak apa-apa. Tapi istilahnya di sini ini sebagai dasarnya dulu. Oke, itu sudah. Sekarang ingat, kemarin sudah kalian menggambar yang namanya yang namanya kolom. Yang perlu kalian perhatikan, antara irisan kolom dengan tembok, kolom itu biasanya harus lebih tebal garisnya. Ini misal ini nanti kalau dicetak ini harus lebih tebal daripada yang irisannya yang tembok ini. Oke. Sebelum itu kalian sudah bisa memberikan tulisan ini enggak? Silakan memberikan teks. Oke, memberikan teks. Teksnya bisa di situ kalian lihat di atas. Bentar. Ini ada sebelah kiri. Multi line text, M-text. Nah, namanya M-text. Oke. Kalau memberi M-text, namanya kalian bisa ketikkan M-text seperti ini. Nah, ini terus misalkan saya tulis di sini. Nah, klik misalkan ini seperti ini. Nah, maka akan timbul kolomnya seperti ini. Tuliskan saja ruang, misalkan ruang tamu. Ini saya double lagi aja sekedar biar kalian tahu cara nulisnya. Oke, ruang tamu. Nanti jika tulisannya kurang besar, kurang ini tulisannya di sini ruang tamu ini kecil sekali. Ini kalau memperbesar ya ini kalian misalkan kalian tuliskan 20 misal. Oke, coba. Wah, ternyata ruang tamunya tulisannya kecil. Pak, terlalu kecil ya. Sudah, klik aja 2 kali lagi. Oke, ini diblok dulu. Ini diperbesar sampai kebutuhan kalian. Oke, kebutuhan kalian misalkan kalau 20 terlalu kecil, saya anggap misalkan 100. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ini. Pak, ini gede ya, sudah kurang besar.
besarkan lagi, nggak apa-apa. Ini cara menuliskan mtext. Mtext ada di kiri, ini ada huruf A kalau di sini di tempat saya. Kalau kalian nggak tahu di situ ikonnya apa, ya ketik saja mtext gitu. Oke. Kenapa di sini di ruang tidur ada yang namanya FFL? FFL di sini adalah ketinggian muka lantai 0,00. Ini wajib ada. Setiap gambar Dena tulisan seperti ini wajib ada. Kenapa? Untuk membedakan berapa ketinggian tanah. Ketinggian muka lantai. Ingat, nah di sini ada di teras. Misalkan saya teras. Di sini min 0,05. Berarti di situ turun 5 cm dari ruang tamu. Oke, sebentar ada yang masuk. Oke. Itu makanya ini ada min 0,05 berarti turun 5 cm. Nah, itu maksudnya dari tiap ruang setelah dikasih nama, terus di sini ada keterangannya. Ingat, harus selalu ada. Nah, setelah nama ruang, terus ketinggian lantai 0,00-nya. Oke. Mungkin yang kalian lupa di situ mungkin juga belum diajarkan. Diukur dari mana muka istilahnya nolnya lantai itu. Nolnya lantai itu bukan diukur dari tanah asli. Diukur dari ketinggian jalan raya di sekitar. Misal rumahnya di pinggir jalan raya. Kalau di pinggir jalan raya berarti di situ nolnya itu sejajar dengan jalan raya seperti itu. Oke, Pak nek gang ya sudah gang saja yang digunakan nolnya. Nah, kalian kalau bisa nolnya itu kalau dari jalan raya misalkan itu agak tinggi, setelah itu turun ke bawah. Kalau kalian bangun rumah itu harus antara tinggi lantainya dengan jalan raya itu sejajar. Nah, itulah nolnya lantai, nolnya rumah, titik nolnya rumah. Oke, yang perlu ini tadi mtext sudah. Ingat, ini ada garis potong-potong. Garis potong-potong di sini gunanya yaitu ini berarti artinya garis perpotongan. Jadi nanti ini dipotong. Nah, ini panahnya ke atas, berarti dia itu melihatnya secara normal ini melihatnya ke arah sana, ke arah atasnya sini. Berarti nanti ini yang terlihat adalah dalamnya ruang makan, tangga itu yang kelihatan. Karena dipotongnya di sini. Pak, potongnya di dapur. Ini lagi potong ke arahnya sana. Ini panahnya ke arah sana. Kalau ini panahnya arah ke sana, berarti nanti motongnya di sini. Yang harus kelihatan sedikit ini tangga, terus di sini ada pintu, itu harus kelihatan. Nah, di sini di ruang tamu sebagian harus kelihatan. Itu gunanya titik potong. Terus tuh. Terus ada yang di sini sama ini seperti tadi. Mtext tambahkan seperti ini. Dena. Oke. Setelah itu yang perlu kalian ketahui tadi yang secara yang ingin saya ajarkan yaitu kemarin membuat yang namanya dimensi. Kalau dimensi yang pas ya saya contohkan yang ini. Ini kan kelihatan. Ada yang kemarin WA saya secara Japri, Pak, kalau itu saya buat angkanya ada tapi terlalu kecil Pak, nggak kelihatan. Oke, ini ada beberapa hal yang perlu kalian atur. Nah, yang kalian atur di sini. Di sini ada yang namanya dimensi. Ini pastikan betul barnya dimensi semuanya ini muncul. Kalau nggak muncul, diklik kanan saja di sini. Kelihatan ya nak ya? Oke, ada AutoCAD. Nah, yang dimensi ini dicentang, baru nanti muncul. Kalau ada yang belum muncul, oke, ini sudah muncul.
Sekarang caranya ngaturnya gimana? Oke, ngaturnya boleh diketik atau boleh diklik yang ini, dimension style ini. Nah, ini bisa diklik. Kalau mau menggunakan ketikan, ya tulis saja dim style. Nah, dim style, dimension style. Klik aja enter. Oke, ini sudah saya buat beberapa hal yang saya buat, yaitu menggunakan skala 1:20. Ada lagi 1:200, 1:50. Oke, ngaturnya seperti apa? Oke, kita lihat. Yang ini ada scale elef 100, berarti di sini menggunakan elevasi ketinggian. Biasanya ini kalau menggunakan tampak depan, tampak samping, itu ada menggunakan elevasi. Sekarang yang umum, yang normal dulu. Skala 1:100. Oke. Di sini kalian buat, misalkan kalau membuat new, ya klik saja new. Nah, seperti ini. Oke, copy. Nah, ini gunakan, kalau saya misalkan skala 1:100. Skala 1:100 ini namanya. Oke. Continue. Kalian klik continue. Nah, ini yang perlu kalian atur. Oke. Sekarang di line di sini. Line kalau 1:100. Nah, ini paling tidak yang extended beyond ini extended beyond text-nya 120. Ini kadang muncul, kalau nggak muncul pertama, ini kalian masukkan sebelum line, masuk simbol arrow dulu. Oke, di situ ada simbol arrow. Simbol arrow. Nah, ini dipilih architectural text. Nah, di sini letaknya architectural text. Ini architectural text. Ada lagi ladder. Ladder ini digunakan nanti misalkan memberi teks tapi arahnya ke samping. Nah, ini saya pakai tanda titik dot. Oke, saya pakai dot. Nih. Ukuran arrow itu panah. Nah, arrow. Nah, itu ukurannya saya gunakan 170. Ini nanti kalian catat aja, ini istilahnya saya coba yang pas Pak, yang pasnya berapa gitu, biar agak cantik dikit. Ini saya dapat dari pelatihan dulu. Oke, marknya saya gunakan 0,09. Nah, di sini break size. Break size ini ukuran istilahnya putusnya garis. Saya gunakan 0,125. Oke, ini 1,5, ini 45. Nah, kalau ini arsitektur, yang penting ini kalian atur dulu yang ini. Yang sebelah kiri ini dulu. Oke. Terus setelah itu lines atur. Nah, atur ini warnanya yang kalian gunakan inginnya apa. Nah, ini gini. Kalau di sini warnanya color 47, boleh. Kalau kalian warna lain select color di sini, nah silakan pilih sesuka hati kalian, mana yang suka. Oke, ada yang baru masuk. Oke, nanti saya absen lagi yang baru-baru masuk. Oke, ini nanti kalau kalian bingung di tengah jalan langsung potong saja, nak. Silakan tanya, Pak, mohon maaf Pak, ketinggalan sebentar gitu. Misalkan pada saat terangkat silakan. Oke, ini 120. Extend beyond text. Extend ini garis perpanjangannya sedikit. Oke. Sebesar 120. Baseline spacing, spasinya dari base ini, dari ini ke sini, ini saya gunakan angka 300. Oke. Warnanya ngaturnya di sini. Oke, jenis garisnya continuous. Kalau titik-titik juga boleh, tapi standarnya di sini garis continuous. Oke, ini yang juga kalian atur. Extend tambahan garis
beyond dim line. Nah, tambahan garis dimensinya saya pakai 120, yang ini offset from originnya 200, ini 350. Ini kalau pakai skala 1/100. Tuh, ini paling yang ideal sih. Kalau kalian nggak cocok, silakan dirubah. Oke. Ada lagi sekarang setelah line sudah, teksnya diatur. Teksnya, misalkan saya pilih teksnya, kalian merubah di sini masih standar. Merubahnya ini klik ini saja. Nah, oke, klik dari situ. Kepingin apa? Lurus, nah ini reguler, italic, bold, dan lain-lain di situ. Jenis hurufnya, nah, ini silakan pilih. Pilihlah yang sesuai huruf teknik. Misalkan Arial Narrow. Di sini saya pakai Arial Narrow. Oke, biar agak kurus-kurus. Bentuknya Arial agak kurus. Nah, misalkan pakai Arial Narrow, pakai yang lain juga boleh. Tapi lebih baik yang Arial Narrow saja. Ini yang tekstilnya. Kalau selesai, baru klik apply di sini. Di sini ada apply. Oke. Ini tekstil. Oke, ini sudah diatur ketinggian teks. Nah, ketinggian teks saya tulis di sini, saya atur 200. Jarak offsetnya dari dimensi 80. Ini maksudnya jarak ini. Apa ini? Ini ke teks di sini, ini jaraknya saya atur 80. Nek 0 nemplek sini. Nah, ini saya atur ke 80. Oke. Ini dilihat ada yang horizontal. Pak, horizontal, Pak. Gimana? Ada line with dimension line. Nah, ini kalian klik saja sih di sini nanti ada contoh apa? Contoh jadinya. Saya contohkan nih. Lah, kan jadinya seperti itu. Horizontal. Pada saat horizontal, angkanya motong di sini. Oke. Kalau line with dimension line, nah ini di atas. Ini bedanya di sini. Pak, ISO standar. Nah, coba saja ISO standar. Nah, itu jadinya. Itu jadinya seperti itu. Oke. Itu teksnya. Nah, ini makanya yang agak lama di sini. Fit. Gunakan ini angka 1 saja. Skalanya 1. Primary unit. Nah, kemarin ada yang tanya, Pak, misalkan saya tulis angkanya 1000, Pak, 1000,0000 dan lain-lain. Nah, itu ngaturnya di sini, nak. Precisionnya ini, nak. Nah, ada di sini ada satu angka belakangnya. Nah, ini akhirnya muncul 1. Oke. Ini nolnya akhirnya munculnya banyak. Oke, saya nggak pakai tambahan di belakang koma, ya sudah pakai 0 angka tepat. Nah, seperti ini. Ini contohnya 0. Nah, gitu aja. Oke, ini yang utama, mulai line sampai primary unit. Ini jarang digunakan sudah. Yang penting kalian ngaturnya sampai primary unit. Oke, kalau sudah klik OK. Oke. Nah, tadi yang saya buat ini skala 1/100 ya, ini. Oke. Cara menggunakannya ya seperti biasa. Karena tadi di dim stylenya sudah saya buat, ini akan saya coba. Ini pastikan sudah di posisi skala 1/100. Oke. Kalau misalkan 120, ya ini klik 120. Oke, 1/100. Skalanya 1/100 yang barusan saya buat, ini saya pilih. Oke. Kita klik dimensinya yang linear. Nah, saya ambilnya ini dari as ke as. Oke. Ini as ke as. Saya tarik garis. Misalkan ini. Lah, ini jadinya 4000. Berarti 4 meter. Kan ini kan kemarin menggunakan milimeter. Oke.
nggak ada koma 00 dan belakangnya. Oke, di situ. Oke, Pak, bagaimana jika 120? 120 nanti kalian di sini ngaturnya nanti sama cara ngaturnya. Nanti saya kasih filenya aja. Saya kasih filenya, tinggal kalian copy paste di sini. Nanti dilihat ukurannya berapa kalau 120. Lah, ini tadi yang elevasi. Ini dimensi menggunakan elevasi. Lihatlah ini. 0. Nah, ini posisi naik ke sini. Ke atas ini. Oke, kalian lihat baik-baik. Oke, cara gambar yang enak. Oke, biar kemarin tadi sempat saya buat saya suruh gunakan cara proyeksi. Oke, proyeksi gimana lah? Ini saya menggambarnya dari Dena, saya akan menggambar tampak depan. Nah, gambar tampak depannya bagaimana? Ini saya taruh di copy sini dulu. Misalkan ini di sini denahnya. Dari denah ini baru ditarik garis ke atas ini semuanya, garis proyeksi. Pakai perintah apa? Perintah di sini, X line. Nah, ini ada X line. Nah, ini gunanya garis bantu. Nah, ketik ini X line. Nah, setelah diklik X line, baru kalian gunakan secara vertikal atau horizontal. Kalau vertikal, lah ini kan vertikal. Ini dari bawah ke atas saya tarik garis lurus. Lah, ini dari Dena saya tarik sini. Nah, karena ini batas temboknya, di sini. Nah, saya gunakan secara vertikal. V, enter. Nah, itu sudah vertikal. Nah, klik sini. Oke. Ini batas temboknya sebelah kanan. Ini sebelah kiri. Saya klik lagi. Nah, itu ada tambah garis panjang tak terbatas. Dilihat. Nah, akhirnya kalian ketemu di sini. Ketemu yang namanya, lah ini garisnya ini lurus ke sini. Oh, temboknya nanti sampai sini. Terus sebelah kanan temboknya sampai sini. Oke, seperti itu. Oke, setelah situ bagaimana? Nah, X line-nya digunakan untuk apa lagi? Karena tampak depan, berarti di sini baik nanti gentengnya. Nah, ambilnya di sini. X line-nya lewat sini. X line. Nah, ini kalau gambarnya bagus harus lurus. Nah, vertikal V. Oke, ini nanti gentengnya harus lurus ini. Baru digambar. Oke. Nah, ini kalian lihat. Nah, gentengnya ini ya, ini lurusnya, ini lurus. Oh, ini batasnya gentengnya nanti di sini yang tampak depan, istilahnya joglonya. Nah, ini di sini. Itu gunanya kalian dulu belajar yang namanya apa itu proyeksi. Tuh. Makanya itu X-line adalah garis bantu. Oke. Oke, digambar Pak, letak jendelanya bagaimana? Nah, letak jendelanya di sini kan? Lah, ini jendela. Sama. Jendelanya juga sama. Dari sini tarik lurus ke atas lagi pakai X-line. Nah, nanti ketemu di sini jendelanya. Nah, nanti ketemu di sini. Ini harus lurus antara yang apa? Yang bawah dengan yang atas. Itu cara gambarnya seperti itu. Kalian makanya belajar proyeksi dulu. Oke. Oke lah, di sini jangan lupa ini dikasih yang kemarin sempat saya kasih contoh Dena yang benar. Ada A B C D E di situ. Itu letaknya apa kemarin? Fondasi. Oke, Pak, gambar fondasi bagaimana, Pak? Kalau gambar fondasi sama saja. Gunakan ya skala yang misalkan kalau misalkan 800 cm ya sudah 800. Kalian gambarkan situ, nggak usah di scale diperbesar. Karena ada yang trik menggunakan
gambarnya diperbesar, diperkecil biar ngeprintnya mudah. Tidak, nanti ngeprintnya saya ajarkan sendiri. Saya buat PDF agar nanti satu gambar bisa digunakan untuk gambar yang lain. Tuh. Oke, ini saya contohkan gambar detail kamar mandi potongan AA, ini ada potongan kamar mandi. Oke, ini kamar mandinya yang perlu detail seperti ini. Dena kamar mandi WC, bukan dena, ini detail ini apa? Ya, denanya ini potongannya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Sebelum saya kasih tugas beneran. Kalau saya sudah menganggap tugas beneran, berarti di situ kalian sudah harus mampu. Silakan. Oke, ayo. Nah, ini ada gambar tampak kiri tampak samping kanan, samping kiri ya sama, dibuat X line tadi seperti itu, dari sini ditarik secara horizontal X line. Oke, ketinggiannya ini harus sama. Oke, horizontal. Ini nggak tahu yang digunakan yang mana, benar nggak ini gambarnya? Oke, nah ini di sini sama kan ketinggiannya di sini. Nah, itu gunanya yang kalian menggambar menggunakan istilahnya X line, garis bantu untuk garis proyeksi. Silakan. Nah, ada tadi gambar potongan lah, ini ada lagi gambar potongan lah, dipotong nanti tampaknya seperti ini. Ini belum lengkap gambarnya ini. Oke, ini jadinya seperti ini. Nah, di sini ada gambar yang namanya fondasi. Oke, fondasinya gambar satu, nanti tinggal di copy, taruh sini, taruh sini, taruh sini ya, seperti itu. Semuanya seperti itu, paling gampangnya seperti itu. Oke, sampai situ bisa dipahami nak? Silakan. Makanya saya bilang ini nanti agak lama. Minggu depan saya ajari yang terakhir. Setelah itu tugas-tugas saja yang sering, karena tugasnya nanti sering, nah, pertanyaannya nanti mengalir di situ. Oke. Pertanyaan apa? Ini gambarnya yang ini bagaimana? Seperti apa? Nah, itu nanti mengalir pertanyaannya. Yang jelas kalian tugas gambarnya dulu. Nanti seperti apa? Tadi sudah saya ajarkan membuat teksnya ini. Oke. Minggu depan akan saya ajarkan membuat PDF-nya. Nah, ini gambarnya tadi yang morat-marit di sini semuanya. Oke, saya buat ini di sini. Ini nanti tinggal ngeprint. Ngeprintnya nanti lewat sini. Wah, ini gambarnya loh. Saya rapikan di sini. Ada yang langsung yang sebelah di model sini di kiri. Tapi saya pakai yang layout. Nah, biar nanti di sini menggambar yang model ini menggambar dengan aturan apa yang harus menggambar yang seharusnya, istilahnya orat-oratannya. Nah, nanti merapikan ngeprintnya itu di layout portrait. Nah, di sini. Ini di sini. Oke. Nih, saya buat dua yang ada etiketnya. Ini Dena lantai 1. Kalau tampak portrait, ini kalau landscape seperti ini. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ini yang saya bahas minggu depan. Kalau ini saya sudah membuat ini, saya pastikan kalian sudah mulai menggambar dan lain-lain. Sudah. Saya tinggal kasih gambar, kalian gambar. Tuh. Oke, silakan kalau ada pertanyaan, nak. Silakan.